Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, the student of junior high school, especially you are in the ninth grade. How are you today? Hopefully you are always in good condition. Welcome back to our channel. This time we will study chapter 8. The title is They Are Made in Indonesia. Please open your book, Think Globally, Act Locally. Well, students, this time we will learn to use sentences in the passive voice to describe objects. Anak-anak, materi kita kali ini adalah kalimat pasif untuk menjelaskan suatu objek. Persiapkan diri kalian baik-baik ya. Before studying the lesson, please listen and observe the monologues. Try to find the sentence in passive voice. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan kalian dengarkan monolog berikut ini. Coba kalian amati mana saja kalimat yang menunjukkan kalimat pasif. Satay or sate is made of chicken, beef or lamb. Sate ayam is made of chicken. Sate kambing is made of lamb. And sate sapi is made of beef. Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Some pieces of well-marinated meat are skewered. Then on skewers, satay is grilled over very hot charcoal. It is served with peanut sauce or soy sauce. Lemper is made of a handful lump of steamed glutinous rice. It is filled with chicken or beef filling. Each piece is wrapped in a banana leaf, and the wrapping is secured on both ends with toothpicks or lidi. Lemper in the banana leaf is steamed or cooked over a very hot barbecue or grill. If the glutinous rice is well cooked before lemper is filled and wrapped, it can be served straight away with the banana leaf still green and fresh. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mendapatkan kalimat-kalimat pasif dalam dua monolog tadi? Ya, kalimat-kalimat pasif dalam monolog tadi adalah kalimat-kalimat yang dicetak tebal. Selanjutnya, coba kalian dengarkan dialog berikut dan silahkan kalian coba lagi untuk mencari kalimat-kalimat pasif dalam dialog tersebut. This awesome gift was given to me by my friend. Wow, that looks nice. What is it called? Is that made in Indonesia? Yes, it is. This is called an angklung. Angklung is a musical instrument from the Sundanese culture of West Java. It is made of bamboo. It used to play not only traditional but also modern music. Silakan sekarang kalian buka catatan kalian, kita bandingkan apakah kalimat pasif yang kalian temukan tadi sama dengan yang akan saya tampilkan berikut ini. The passive voice in the dialogues are kalimat-kalimat pasif yang ada dalam dialog tersebut. Yang pertama adalah This awesome gift was given to me by my friend. What is it called? This is called angklung. It is made of bamboo. It is used to play not only traditional but also modern music. Anak-anak, ini adalah 5 kalimat pasif yang ada dalam dialog tadi. Kalian perhatikan di situ. Dan coba kalian amati bagaimana bentuk kalimat pasif. Well, students, keep staying in this channel. We will answer the 4 questions about passive voice. The first question is, what is the passive voice? The second, what is the grammatical structure of passive voice? The third, when do we use the passive voice? And the fourth, how can we change the active voice to the passive voice easily. Anak-anak, dalam pelajaran kita kali ini kita akan menjawab 4 pertanyaan tentang kalimat pasif. Yang pertama, apa itu kalimat pasif?
Bagaimana struktur gramatikal dari kalimat pasif? Kapan kita menggunakan kalimat pasif? Dan bagaimana agar kita mudah merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Tetap di sini ya, jangan kemana-mana. Okay, student, we will answer the first question. What is the passive voice? The passive voice is the opposite of the active voice. Anak-anak, apa kalimat pasif itu? Kalimat pasif adalah kebalikan dari kalimat aktif. Jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif kata kerjanya diawali me. Sedangkan dalam kalimat pasif kata kerjanya diawali di. Dalam kalimat pasif, subjeknya orang yang dikenai pekerjaan. Perhatikan contoh berikut. Aktif, my friend gave me an awesome gift. Temanku memberiku sebuah hadiah yang istimewa. An awesome gift was given to me by my friend. Sebuah hadiah istimewa diberikan kepadaku oleh temanku. Active, the police has arrested the thieves. Polisi telah menangkap pencuri. Passive, the thief have been arrested by the police. Pencuri telah ditangkap oleh polisi. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian paham ya. Let's answer the second question. What is the grammatical structure of passive voice? Mari kita jawab pertanyaan kedua, yaitu tentang struktur gramatikal kalimat pasif. Kalimat pasif kita bentuk dari be plus past participle. Be contohnya is, am, are untuk present, was, were untuk past, been untuk perfect tense, dan being untuk continuous tense. Sedangkan past participle adalah bentuk kata kerja ketiga. Bentuk pertama kita namakan infinitive, contohnya arrest. Bentuk kedua namanya past simple, contohnya arrested. Dan bentuk ketiga past participle, contohnya arrested. Bagaimana anak-anak? Mudah sekali ya. Mari kita perhatikan contoh-contoh kalimat pasif berikut. An awesome gift was given to me by my friend. The thieves have been arrested by the police. Sate is made of chicken, beef, or lamb. The students are being taught by the teacher now. Kalian perhatikan di situ ada be di kalimat pertama yaitu was, kalimat kedua been, kalimat ketiga is, dan kalimat keempat being. Sedangkan past participle-nya dalam kalimat pertama adalah given, kalimat yang kedua arrested, kalimat ketiga made, dan kalimat keempat taught. Jika kita terjemahkan satu persatu, maka arti dari kalimat-kalimat tersebut adalah sebuah hadiah istimewa diberikan kepadaku oleh temanku. Pencuri-pencuri telah ditangkap oleh polisi. Sate terbuat dari ayam, daging sapi, atau daging kambing. Murid-murid sedang diajar oleh guru sekarang. Sekarang kalian sudah mengenal kalimat pasif ya, tapi jangan salah, ada sebuah kalimat yang bukan pasif, tapi bentuknya seperti pasif. Coba kalian perhatikan kalimat-kalimat berikut, kalian bandingkan dan kalian tebak ya, mana yang merupakan kalimat pasif. Nomor 1, this door was open. I was very disappointed. She was very tired. The book is bought by my mother. Kalian tebak mana kalimat pasifnya di atas? Kalian coba tebak mana yang merupakan kalimat pasif. This door was opened. Was itu adalah be. Open merupakan kata kerja ketiga. Berarti nomor 1 adalah kalimat pasif. Yang kedua, I was very disappointed. Ada be di situ yaitu was. What about disappointed? Disappointed is not verb. Disappointed itu bukan merupakan kata kerja. Dia adalah adjective. Jadi nomor 2 bukan kalimat pasif. Sedangkan nomor 3, she was very tired, sama dengan nomor 2. Ada to be, tapi tired adalah adjective.
Jadi nomor 2 bukan kalimat pasif. Bagaimana dengan kalimat yang keempat? The book is bought by my mother. Buku dibeli oleh ibuku. Is adalah to be, sedangkan bought adalah verb 3. Jadi nomor 4 adalah kalimat pasif juga. Jadi dari keempat kalimat tersebut yang merupakan kalimat pasif adalah nomor 1 dan nomor 4. Always remember, harus kalian ingat bahwa kalimat pasif itu unsurnya adalah be plus past participle. Oke, it is time for us to answer the third question. Waktunya kita menjawab pertanyaan yang ketiga. When do we use the passive voice? Kapan kita menggunakan kalimat pasif? The first, when the action is more interesting or important than the person who does the action. Kita menggunakan kalimat pasif bila tindakan yang dilakukan lebih penting atau lebih menarik daripada orang yang melakukan tindakan. Contohnya misalnya, 100 million rupiah was donated to Palu earthquake victims. 100 million rupiah, 100 juta rupiah didonasikan kepada korban gempa Palu. Wow, 100 juta rupiah. Lalu siapa yang mendonasikan? Itu tidak penting. Nah, ini kita bentuk dari kalimat aktif. The actor donated 100 million rupiah to Palu earthquake victim. Aktor itu mendonasikan 100 juta rupiah untuk korban gempa Palu. Second, the person who does the action was not known or not important. Kita menggunakan kalimat pasif ketika orang yang melakukan tindakan tidak diketahui atau tidak penting. Contohnya, the National Monument was built in 1961. Monumen nasional dibangun pada tahun 1961. Who built the monument? Siapa yang membangun monumen tersebut? I don't know. Saya tidak tahu atau tidak penting. Kalimat aktif dari kalimat tersebut adalah Frederick Silaban and Raden Mas Sudarsono built the National Monument in 1961. The third, the person who doing the action is obvious. Kita menggunakan kalimat pasif ketika orang yang melakukan tindakan tersebut sangat jelas. Misalnya, the thief were arrested last night. Pencuri ditangkap tadi malam. Siapa yang menangkap pencuri? Tentu saja polisi ya. Hanya polisi yang bisa menangkap seseorang. Kalimat pasif tersebut jika dibuat aktifnya adalah the police arrested the thief last night. The fourth, the object cannot do the action itself. Yang keempat, objek tersebut tidak dapat melakukan tindakan sendiri. Contohnya, hundreds of the phenomenal novels were sold in a week. Ratusan novel fenomenal terjual dalam seminggu. Can a novel sell itself? Dapatkah novel menjual dirinya sendiri? Tentu saja tidak bisa ya. Kalimat aktif dari kalimat pasif tersebut adalah the bookstore sold hundreds of phenomenal novels in a week. Toko buku itu menjual ratusan novel fenomenal dalam seminggu. If you want to say who does the action, in the passive voice, please use an agent, by person, optional. Jika kalian ingin mengatakan siapa yang melakukan tindakan, silakan kalian gunakan dengan menambahkan by person. Sifatnya optional ya. Contohnya nomor 1, 100 million rupiah was donated to Palu earthquake victims by the actor. The National Monument was built in 1961 by Frederick Silaban and Raden Mas Sudarsono. The thieves were arrested by the police last night. Hundreds of the phenomenal novels were sold in a week by the bookstore. Okay, we come to the last question. How to change active into passive?
Kita berada di pertanyaan yang terakhir, bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kita ambil satu contoh misalnya, dari kalimat aktif, the bookstore sold hundreds of books in a week. Kalian perhatikan di situ kata kerjanya adalah sold, yaitu kata kerja kedua. Artinya kalimat ini adalah kalimat past tense. Maka nanti kita akan menggunakan to be, was, atau were. Kita perhatikan objeknya adalah hundreds of books, jamak. Maka kita nanti akan menggunakan to be, were. Kalimat pasifnya menjadi hundreds of books were sold by the bookstore in a week. Mana yang merupakan be adalah were, sedangkan past participle-nya adalah sold. Satu contoh lagi dari kalimat aktif, Mona makes many kinds of cakes every day. Kalian perhatikan kata kerjanya adalah makes, merupakan kata kerja pertama. Artinya kalimat ini adalah kalimat simple present tense. Jika kalimat simple present tense, maka to be-nya nanti adalah is, am, atau are. Kita lihat di situ objeknya dalam kalimat aktif adalah many kinds of cakes. Berarti jamak. Maka to be yang akan kita gunakan adalah a. Kalimat pasifnya menjadi many kinds of cakes are made by Mona every day. Mana to be-nya? To be-nya adalah a, sedangkan past participle-nya adalah made. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Kalian juga harus paham bahwa each tense has its own passive structure. Setiap tenses mempunyai bentuk pasif masing-masing. Jadi yang harus kalian perhatikan dan kalian ingat adalah list of tenses. Kalian harus mempunyai daftar tenses dalam bentuk kalimat pasif. Berikut ini adalah daftar tenses kalimat pasif. 16 tenses lengkap ya. Setelah melihat list of tenses, mungkin kalian akan menjadi pusing ya. Haruskah kita menghafal semua pola tersebut? Oh, kalian tidak perlu menghafalnya. Jika kalian bisa melakukan 3 langkah berikut. Yang pertama, recognize the passive. Kalian kenali kalimat pasif. Yang kedua, understand the passive. Cobalah untuk mengerti kalimat pasif. Dan yang terakhir, you can use the passive. Jika kalian telah mengenal dan mengerti kalimat pasif, maka kalian akan bisa menggunakan kalimat pasif dengan mudah. Point to remember. Anak-anak, sebelum saya akhiri video ini, saya akan memberi satu tip untuk kalian yang harus kalian ingat. Bahwa intransitive verb cannot be made into the passive. Kalimat yang mengandung kata kerja intransitif tidak bisa dibentuk menjadi kalimat pasif. Because intransitive verb does not have an object. Karena kata kerja intransitif tidak mempunyai objek. Kalian perhatikan contoh berikut. I bought a new bag. Bought dari kata buy merupakan transitive verb. Dia membutuhkan objek. Dalam hal ini adalah a new bag. Berarti kalimat ini bisa kita ubah menjadi kalimat pasif. Menjadi a new bag was bought. Kalimat yang kedua, I arrive late. Kata kerjanya adalah arrive, artinya datang. Arrive merupakan kata kerja intransitif yang tidak memerlukan objek. Jadi mustahil kita mengubahnya menjadi kalimat pasif. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Goodbye, see you next time. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.